Pagi ini kita ada di dapur Oma ya. Oma mau masak udang belang ya. Udang belang yang kita beli kemarin di Pasar Jauh teman-teman ya. Kemudian di sini ada sayurannya ya. Ada kentang, ada wortel, kemudian ada bawang perai, kemudian bawang putih, ini daun sop ya. Dan ini ada bumbu. Dan ini juga di sampingnya juga ada telur teman-teman. Ini Oma hari ini masak sop udang teman-teman. Nah, kita akan lihat bagaimana Oma memasak udang belang hari ini teman-teman ya. Untuk memasak sop udang, ini Oma memasukkan minyak ke dalam kuali teman-teman. Nah, dimulai dengan memasukkan bawang putih yang sudah diiris-iris tadi ya. Ini dia. Cukup banyak juga bawang putihnya teman-teman ya. Ini kalau bawang putih ini kalau dimasukkan di penggorengan ya, wanginya sudah mulai terasa. Dan ini bawang putihnya digoreng dulu teman-teman. Dan ini kita lihat minyaknya sudah mulai mendidih. Ini bawang putih yang digoreng tadi teman-teman ya, sudah masak, sudah warnanya sudah kecoklatan, diangkat dulu teman-teman ya. Nah, selanjutnya memasukkan ini bawang putih yang sudah digiling teman-teman ya. Jadi beda tadi yang bawang putihnya yang diiris, dan ini bawang putihnya yang sudah digiling. Dan ini dikacau ya teman-teman. Nah, selanjutnya memasukkan air ke dalam kuali atau panci tadi teman-teman ya. Selanjutnya memasukkan wortel dan kentang. Nah, kemudian memasukkan bumbu masako ya teman-teman. Jadi bumbu masakonya memasukkan 2 bungkus. Dan dilanjutkan memasukkan merica ladaku. Nah, dia. Nah, selanjutnya memasukkan daun bawang ya ke dalam panci atau kuali. Dan ini udang belangnya dimasukkan ke kuali, ke panci tadi ya teman-teman, ke panci. Ini berapa sekilo ya? 40, 45. Enggak, sekilo ya 45. beratnya. Ya, sekilo. Ya, ini teman-teman kita beli kemarin udang ini 1 kilo teman-teman. Dan dilanjutkan memasukkan makaroni. Makaroni yang tadi direndam dulu teman-teman ya. Nanti kalau dimasak dia mengembang. Ini tadi udang belang-belangnya sudah warna merah, dan ini memasukkan bawang putih yang digoreng tadi.
Dan kita mencium aroma sop udangnya sudah sangat terasa sekali. Nah, ini yang terakhir memasukkan daun sop ya ke, panci ya Maya. Terus dikacau dan kita nunggu matang aja deh teman-teman ya, untuk diangkat langsung ke mangkok. Nah, ini sop udang belangnya sudah ada di meja makan teman-teman ya. Tinggal kita taburi dengan ini bawang goreng ya, bawang goreng. Ini bawang goreng yang tadi kita ambil di kulkas ya. Nah, kita taburi seperti ini teman-teman. Nah, ini cukupnya ya teman-teman ya. Dan ini kecap ya, kecap asin dengan cabai rawit dan jeruk nipis teman-teman. Dan ini nasinya ya teman-teman. Ini siap untuk kita santap teman-teman ya. Ini udangnya satu mangkok ini. Di samping sop udang juga ada Oma buat ini roti goreng isi ayam ini teman-teman ya. Dan juga ada bakpao ya, yang siap kita santap teman-teman. Ini kita santap. Nanti kita coba dan kita rasakan gimana rasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali tentunya di channelnya Edwan Sasbi 63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini di siang hari kita selesai sholat ya, dan Oma sudah selesai membuat makanan untuk siang ini di dapur Oma ya. Ini makanan kita hari ini, siang ini Oma buat ada sop udang udang belang ya, dan makaroni, dan ada bakpao dan roti goreng isi ayam. Nanti kedua-duanya ini ingin kita coba ya. Nah, kita coba dulu ini sop udangnya teman-teman ya. Ini masih panas, baru diangkat di panci tadi teman-teman. Dan ini ada nasinya ya. Nasinya ini secukupnya aja teman-teman ya, cukupnya. Dan ini air putih seperti biasa sudah siapkan. Oke, kita coba makanan yang dibuat Oma hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cicipi sop udang dulu ya. Nih kita rasa dulu gimana kuahnya. Jadi kuah sop udang ini yang pastinya, yang terasanya adalah udangnya. Kemudian bumbunya teman-teman. Bumbunya tadi kita lihat ya, ada bawang putih, kemudian ada merica, ada masako ya, masako ya teman-teman. Dan ada kentang, ada wortel, ada makaroni. Nah, ini jarang sekali orang yang sop yang menggunakan makaroni. Nah, kita Oma hari ini menggunakan makaroni. Dan ini makaroni ini memang sudah kebiasaan waktu kita kecil teman-teman. Asal orang tua kita membuat sop udang, pasti menggunakan makaroni. Dan itu sangat digemari oleh keluarga kita ya. Nah, kita ini ambil kentang, ambil makaroninya teman-teman ya. Makaroninya ini kecil-kecil teman-teman ya. Dan ini udangnya. Ini udang belang. Udang belang tadi warnanya ada hitam, ada merah, ada putih ya. Tapi ketika sudah dimasukkan ke panci ya, warnanya berubah teman-teman. Putih ke merah-merahan gitu. Ini kita ambil berapa ekor ya? Kita ambil 3 ekor dulu teman-teman.
Kita masukkan kentangnya, kita masukkan makaroninya, kita masukkan wortelnya. Jadi di samping ada udang, juga ada sayur-sayurannya ya. Ada daun sopnya, ya, teman-teman. Nah, kita belum mencampur dengan sambal kecapnya. Kita coba yang orinya dulu. Ini kita teman-teman ya. Bismillah. Segar sekali. Panas lagi. Ini kita coba udangnya teman-teman. Ini makannya ya mau tak mau kita harus pakai tangan juga teman-teman ya, karena udangnya harus kita buka gini kulitnya. Karena udang yang seperti ini tidak bisa kita makan dengan kulitnya, kecuali udang sungai, udang kecil ya, udang bajang itu bisa dengan kulitnya. Karena kulitnya keras teman-teman. Rasanya seperti udang laut. Enak teman-teman. Ini udang laut juga, tapi jenisnya udang belang. Jadi kalau kita mau menambah cita rasanya lebih enak teman-teman, kita memasukkan kecap asin yang sudah dikasih cabai rawit dan dikasih jeruk nipis. Nah, kenapa harus dikasih jeruk nipis? Agar lebih segar teman-teman ya. Karena biasanya kadang jeruk nipis itu kan terpisah. Nah, ini disatukan oleh Oma. Jadi kita masukkan sedikit dulu teman-teman. Kita sedikit dulu. Dan sini ada cabai rawitnya. Tambah enak teman-teman. Tambah enak, bersegar. Ini memang luar biasa teman-teman ya. Kalau kita makan udang seperti ini teman-teman. Yang udang ini tidak mahal teman-teman. Kalau kita tidak memilih, 1 kilonya cuma 35.000. Tapi kalau kita memilih, itu yang memilih yang ukuran lebih besar ya, itu harganya 45.000 1 kilonya. Nah, itulah tembilahan teman-teman. Jadi kalau udang, tembilahan nih dari udang nenek, udang galah, udang apa dah, udang besar sekali itu udang apa namanya? Lobster. Sampai udang paling kecil sekali ada. Mulai udang basah, sampai udang kering ada semua. Jadi kalau teman-teman yang mau cari udang tuh bisa datang ke tembilahan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak tinggal di tembilahan atau tidak di in-hill. Tapi teman-teman ya, yang teman-teman yang punya penyakit kolesterol ya, ini harus makan obat ya. Pasti kita minum obat atau sepasatin ya teman-teman. Manis. Nah, di samping itu teman-teman, kita membeli udang nih, memang sudah musim-musimnya udang. Banyak di pasar dan harganya sudah juga makin murah. Sepertinya kita harus nambah kecap teman-teman. Ini supaya kita mengambil pedasnya. Ya. Kalau rasa panasnya mericanya sudah ada. Lebih enak teman. Dan kecap kita yang kita pakai ini teman-teman ya, ini kecap bulan. Karena itu kecap yang menjadi kebiasaan kita di sini. Dan kecapnya lemak, tidak asin.
Enak tuh teman. Makaroninya sudah empuk juga tuh teman. Ini kentang, wortel, lengkap. Cuma kalau kita makan di kepalanya kan otaknya, karena dia kecil, ini terasa kosong teman-teman. Ini bisa dicoba teman-teman ya, bagi ibu-ibu yang di rumah ya, kalau ingin memasakkan keluarganya ya, ketimbang kita belanja beli ini ya, beli yang sudah masak gitu ya. Pertama, harganya tentu lebih mahal. Nah, kalau kita masak sendiri, dan jelas pasti lebih murah dan lebih bisa banyak. Hmm. Ada juga teman-teman ya otaknya. Saya tergantung udangnya juga. Ada kalanya ada otaknya, ada tidak. Ini bagi teman-teman ya, biasanya buat sop ya, menggunakan wortel atau kentang, mungkin tidak salahnya coba menggunakan makaroni. Lebih enak teman-teman. Ini kebiasaan waktu kami kecil menggunakan makaroni ini. Udah hampir habis teman-teman ya. Ini udangnya tinggal satu.
Enak teman-teman. Ini sisa kuahnya tadi gini teman. Hmm. Enak tuh. Pasti gila teman-teman nengok ya. Alhamdulillah. Selesai dah kita mencicipi sop udang belang makroni yang dibuat Oma ya. Dan untuk rasanya tidak mengecewakan. Ini perut kita sudah cukup kenyang teman-teman. Tapi bagaimanapun ya kita karena Oma tadi sudah masak kue ya, kita ingin coba juga kue yang dibuat Oma ini ya, gimana rasanya. Nah terutama mungkin ini roti goreng isi ayam. Nah ini teman-teman, ini ukurannya cukup besar teman-teman. Ya. Kalau kita nengok dari jauh macam jeruk ya teman-teman ya, macam jeruk. Tapi kalau kita dari dekat ya seperti inilah bentuknya teman-teman. Ya. Kita mau coba. Nah, karena saya ini kan sukanya kalau yang nama gorengan tuh agak kering. Warnanya juga tidak kuning tapi agak kecoklatan, itu yang saya senangi teman-teman ya. Nah, kita sebelum mencobanya kita belah dulu teman-teman. Yang mau kita tahu apa isinya. Nah, kalau bakpao mungkin teman-teman juga tahu lah ya, karena di samping itu kalau di Tembilahan setiap sorenya sudah banyak orang jual teman pakai gerobak ya. Kalau di pasar ya di kedai kopi ya, kalau kedai helam ya yang ada di Jalan Sudirman ada seperti ini. Oke teman-teman, roti goreng isi ayam. Nah kita ingin coba teman-teman. Nah nih kita buka pelan-pelan, pelan. Nah ini dia isinya. Nah merekah teman-teman ya. Nah ini isinya. Nah kata Oma kita bagi dua. Bukan harus bagi dua teman-teman, karena kita banyak makan tadi kenyang. Ya, tapi kita ingin mencoba, tidak salahnya ya. Nanti kita tinggal mengulangnya saja teman-teman. Kalau kita habiskan satu biji ini, mungkin perut kita yang tidak muat. Oke, tinggal kita coba teman. Kita ingin coba ya. Aduh, renyah. Hmm. Ini sebetulnya antara bakpao dengan kue ya roti goreng isi ayam ini sama bakpao ini sama satu adonan. Ini dikukus dan ini digoreng. Nah, itu yang bedanya teman-teman. Dan ini pakai apa namanya? Tepung panir teman-teman, tepung panir. Kalau ini enggak. Nah, hanya saja isinya sedikit. Tak banyak betul namanya. Kalau isinya lebih banyak lebih enak. Berkali namanya. Betul-betul. Isinya sedikit. Tapi tak apa-apa. Ya ini untuk pertama kali ya, Mama. Yang untuk pertama kali teman-teman. Oma membuat roti goreng isi ayamnya. Karena ini dia pakai karena pakai ini roti panir ya. Tepung panir ya. Jadi renyahnya terasa. Coba kata Oma, kalau diisi banyak-banyak ayamnya, nanti bisa mereka meruber. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oma rupanya nambah. Kita minum dulu teman-teman.
Dulu kita penuh. Nah, karena Oma ini membuat dua makanan kue seperti ini, rasanya kalau kita tidak mencoba bakpao, Sanggup. ya nanti kecewa Oma. Sanggup ya. Ya. Kalau kita kata Oma sanggup dah, ya bisa sanggupkan aja lah teman-temannya. Dan paling ujungnya bagi dua, itu Oma ya. Ya. Dan ini bakpao ini bisa isi ayam, bisa isi kacang, ya. Dan bisa isi apa lagi Oma? Kelapa ya. Nah, ini isi ayam teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau kita beli dipakai gerobak ya, dia dipanaskan dulu teman-teman. Jadi sebetulnya yang lebih enaknya tuh panas, makanya dia pertama lembut, kemudian aromanya akan lebih terasa. Nah ini teman-teman, kita belah, dan isinya sama dengan yang tadi, sama teman-teman. Cuma bedanya ini digoreng, ini dikukus. Ini pakai tepung panir, ini tidak. Kita ambil separuh, kita ingin coba itu teman-teman ya. Apakah rasanya ini sama dengan orang dijual ya di pasar, di yang pakai gerobak atau bagaimana? Jadi kita coba. Cuma saja ini tidak panas. Sama teman. Ini kalau dikukus dulu, panas-panas pakainya, enak. Walaupun perut kita kenyang, tapi keinginan untuk kita mencoba makan, menikmati rasa kue yang dibuat manis, wah, kita kesampingkan kenyang tuh ya. Cuma porsinya aja kita kurangi. Karena makan ini teman-teman, ini cukup padat. Kita dimakan pakai nasi, pakai sop, pakai udang, tambah roti goreng ini, tambah dengan bakpao, wah, aduh, luar biasa. Ya, tak salah juga kita ini kalau malam, makan malam mungkin tidak sanggup lagi teman. Karena ini sudah kita makan ini sekarang udah jam 2 teman-teman. Agak terlambat sih kita makan karena Oma membuat sop ini tidak pagi tadi. Jadi ketika kita mau makan langsung dibawa Oma. Jadi dari kompor langsung ke meja makan karena kita makan ini kan di lantai 2 teman-teman ya. Di meja makan kita di lantai 2. Di lantai 1 juga ada. Coba kalau di lantai 1 kita Oma masak, ya nanti bawa ke atas ya bawa turun naik turun itu juga hanya jadi dingin. Jadi kalau dari kompor langsung ke meja makan ini, karena jaraknya hanya 1 meter aja teman-teman ya dari kompor ke meja makan ini, dan panasnya itu masih terasa sekali teman-teman. Karena yang namanya makan sop itu kalau dingin sudah pasti tidak enak. Sama juga ini. Oke teman-teman, kita sudah mencicipi sop udang belang, makaroni. Kita sudah mencicipi roti goreng isi ayam, bakpao. Ketiga makanan ini kita bukan lagi kita harus kasih Oma jempol 2, tapi kita kasih 10. Jadi 10 teman-teman. Artinya masakannya sangat luar biasa. Meskipun pada saat ini kita perlu kenyang, tapi keinginan untuk kita makan itu semangatnya tinggi teman-teman. Oke, semoga teman-teman video yang kita tayangkan ini ya, tetap menginspirasi bagi teman-teman sekalian, terutama bagi ibu-ibu yang di rumah yang ingin memasakkan keluarganya ya, dengan menu-menu yang membuat selera semakin bersemangat ya untuk makan ya, dan ingin suaminya yang kerja di luar ya, kemudian balik ke rumah
tentunya ingin mencari selera makan di rumah, ya, bisa ini dibuat untuk di rumah dan untuk keluarga. Dan sampai bertemu kembali tentunya di video berikutnya di channelnya Edwan Sasbi 63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.